Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wah, hai adik-adik Joel Kids semuanya. Ketemu lagi nih sama Kak Steffi nih. Di hari Natal ini loh, hari Natal spesial. Kalian senang deh adik-adik? Hah? Iya senang dong, Kak Steffi juga nih. Khusus kalau hari Natal ini Kak Steffi berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita nih. Buat Kak Steffi, buat semuanya, untuk nebus dosa kita semua. Hari ini tuh adik-adik Joel Kids, Kak Steffi tuh mau pergi nih. Sudah bawa banyak kado kan, lihat deh, lihat. Kak Steffi mau ngunjungin salah satu dari teman Joel Kids, teman-teman kita. Siapa ya kira-kira? Penasaran? Enggak? Yuk, penasaran ya? Yuk, kita segera meluncur ke sana. Dadah! We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Wah! Helena itu suara apa? Hai semuanya! Kamu siapa? Wah, kenalin dulu dong, namaku Kak Steffi. Hari ini Kak Steffi mau minta tolong nih sama Sarah kan? Ya. Dan Helena untuk nemeni Kak Steffi memimpin pujian penyembahan hari ini di ibadah Joel Kids. Mau nggak Sarah dan Helena nemeni Kak Steffi? Mau? Mau? Oke, kalau gitu yuk ikut Kak Steffi ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman Joel Kids. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Tadi kok Kak Steffi sudah nyebutin namanya. Sekarang kenalan dulu ya. Kenalin dong. Namanya siapa tadi? Sarah. Hai teman-teman. Namanya Sarah. Kalau yang ini melambai ke teman-teman semuanya. Hai, namanya Helena. Hari ini Kak Steffi dan Sarah dan Helena akan menemani teman-teman semuanya. Let's go, yuk, let's go semuanya. Oke, Sarah, Helena, apakah kalian sudah siap untuk berangkat? Siap. Sudah siap Helena? Siap. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah nih, kita mau pergi nih, kita mau keliling-keliling. Mau ikut ya? Mau. Oke ya, kita mau pergi bersama-sama. Are you ready? Ready. Ready. Adik-adik Joel ikut kita ya. Yuk, tanding gini dong. Dadah semuanya. Kita mau berangkat dulu ya. Ikutin kita. Yuk, let's go. Yuhu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, Sarah, Helena, sekarang kita ajak teman-teman Joel Kids untuk menyembah Tuhan bersama-sama ya. Oke. Oke? Nah, yuk adik-adik Joel Kids, kita mau sembah Tuhan, kita mau datang ke Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyembahmu Tuhan. Tuhan, kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tuhan, kau berikan ku tangan untuk memuliakan-Mu. Tuhan, kau berikan ku hati
namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Memuliakan namamu selamanya, ya Tuhan. Memuliakan namamu selamanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Pagi ini kami siap Tuhan untuk memuliakan namamu Bapa. Biar Tuhan Yesus Engkau yang temani kami Tuhan dari awal hingga akhir kami ibadah kami Tuhan Yesus. Biar penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, Sarah dan Helena, hari ini kita memperingati hari apa? Natal. Betul. Karena hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Nih, karena ini hari kelahiran Tuhan Yesus nih, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oke? Oke. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Yuk, music. Oke, semua tepuk tangan ya. Dari Joakis. Sarah Helena tahu lagu ini kan? Tahu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita katakan terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Wah, lagu saya ikuti gereja. Apa? Kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur
Semangat sekali hari ini ya. Kita akan merayakan apa tadi hari ini? Natal. Betul sekali. Kita merayakan hari Natal dan kita semangat ya. Eits, sebelum kita mau mendengarkan firman tentang Natal hari kali ini, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Sudah siap belum? Siap. Siap Sarah? Siap. Siap Helena? Tos dulu dong. Oke. Yuk sekarang kita sama adik-adik Joel Kids kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan bersihkan hati kami dengan firman. Yuk adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan ya. Bersihkan Ya hatiku Tuhan. Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus. dengan firman-Mu. Untuk setiap hati kami Tuhan. Bukalah hatiku Tuhan, Ya Tuhan. sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Biar dari lagu nikah kata Tuhan ini kerinduan setiap kami Bapa. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ya Tuhan, setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ya Tuhan bersihkan setiap hati kami. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Ya Tuhan, biarlah benar Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan kerinduan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang membersihkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang berbicara dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Hai teman-teman, hari ini aku bersemangat sekali. Aku mau ajak kalian ke negeri yang sangat jauh. Aku harap kalian siap ya. Aku mau ajak kalian bertemu dengan orang-orang hebat yang katanya mereka ini orang yang pandai dan sangat memahami ilmu perbintangan. Siapa ya mereka?
Kalian sudah siap? Ayo kita berangkat. Ini sebuah pemandangan yang tidak biasa. Benar-benar pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada apa, saudaraku? Apa yang membuatmu sangat takjub? Bolehkah kami melihat apa yang sedang kau amati? Silakan. Saya ingin tahu pendapatmu dengan apa yang kau lihat sekarang. Wow, ada sebuah bintang yang sangat besar dan sangat terang. Bintang yang besar dan sangat terang menandakan bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan. Ini adalah seorang raja yang besar. Benar, ini adalah seorang bayi raja yang sangat luar biasa. Apakah kita harus segera mendatanginya dan menyembahnya? Benar saudaraku, kita tidak bisa berlama-lama. Ayo segera siapkan rombongan untuk kita segera berangkat ke arah bintang yang besar itu. Dan jangan lupa, kita harus menyiapkan semua persembahan yang terbaik yang kita punya untuk bayi raja yang luar biasa ini. Sepertinya saya tahu. Mereka ini siapa? Mereka ini yang sering disebut sebagai orang Majus dari timur. Iya benar. Mereka juga akan datang untuk menyembah bayi Yesus. Wah, berarti kita harus kembali lagi ke Yerusalem dong. Ayo teman-teman, kita segera ikuti perjalanan orang Majus ini ya. Kita harus jalan terus, karena bintang yang besar itu terus bergerak. Iya, kita harus terus mengikuti bintang itu dan jangan sampai kehilangan tanda itu. Sepertinya kita menuju ke kota Yerusalem. Bagaimana kalau kita tanya penduduk kota ini? Shalom saudariku, bolehkah kami bertanya? Silakan Tuan, ada yang bisa kami bantu? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja orang Yahudi? Sepertinya raja kami sedang tidak mempunyai bayi. Bagaimana mungkin tuan-tuan bisa mencari bayi raja di sini? Wah, di mana ya bayi Yesus? Ibu tadi tidak tahu di mana bayi Yesus berada. Apakah orang-orang Majus ini bisa menemukan bayi Yesus ya? Ternyata berita ini sampai ke telinga Raja Herodes dan membuat heboh. Raja pun mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya semua imam kepala pun bercerita bahwa di Bethlehem akan ada seseorang yang bangkit menjadi pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Wah, kira-kira bagaimana ya reaksi Raja Herodes? Ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh ada raja yang baru dilahirkan. Hanya aku yang boleh menjadi raja di sini dan bukan yang lain. Aku harus memanggil mereka untuk mendapatkan informasi dari mereka. Pengawal, cari mereka dan bawa mereka kemari. Selamat datang di istanaku, tuan-tuan yang terhormat. Terima kasih Raja atas sambutannya. Sekarang coba ceritakan kepadaku, apa yang kalian cari dan bagaimana dengan tanda bintang itu? Salam hormat Tuanku Raja. Saya mengamati ada sebuah bintang yang sangat besar. Dan seperti pengalaman kami, itu adalah tanda bahwa ada seorang bayi, raja yang mulia yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, kami mencarinya kemari Tuanku Raja. Baiklah, pergilah kalian ke Bethlehem. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Baik Tuanku Raja, kami akan segera pergi. Akhirnya mereka pun pergi dari istana Raja Herodes. Dan ternyata benar, bintang itu berhenti di sebuah rumah. Mereka sangat bersukacita. Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka pun sujud menyembah dia
serta memberikan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus dari timur itu kelihatan bahagia sekali karena mereka sudah bertemu dengan bayi raja. Wah, senang sekali akhirnya kita bisa menemukan bayi raja itu. Dan kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat dia. Ayo, besok kita kembali lagi ke istana raja untuk menyampaikan berita ini kepadanya. Malam itu pun mereka beristirahat karena besok mereka harus melanjutkan perjalanannya lagi. Dan tiba-tiba salah seorang dari mereka bermimpi. Teman-teman, saya bermimpi. Sepertinya ada yang memperingatkan kita supaya kita pulang lewat jalan yang lain dan jangan mendatangi istana Raja Herodes lagi. Baiklah kalau demikian. Ayo kita bersiap dan segera pulang ke negeri kita. Ternyata berita bahwa orang Majus ini sudah pergi terdengar sampai telinga Raja Herodes. Dan dia sangat marah. Raja menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Waduh, mengerikan sekali ya. Bagaimana dengan Yesus yang masih kecil? Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maria, kita harus pergi malam ini juga ke Mesir. Karena Herodes akan mencari anak ini dan akan membunuh dia. Ayo Maria, segera kita pergi. Akhirnya Yusuf dan Maria pun pergi ke Mesir. Dan kita semua tahu akhirnya Yesus selamat dan tidak dibunuh Herodes. Wah, hari ini kita belajar ya. Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Walaupun ada banyak rintangan, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya pasti jadi dalam hidup kita. Wah, teman-teman, Boba senang sekali loh. Sebulan ini bisa ajak kalian semua berpetualang, sehingga kita bisa belajar banyak hal loh. Boba pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dah, selamat Natal buat semuanya dan tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti jadi buat kami semua. Shalom Joel Kids, hari ini sangat luar biasa. Bertepatan pada hari ini kita sedang merayakan Natal. Nah, di segmen terbaru kita, yaitu di Joel Kids Podcast Ministry, semakin dekat, semakin dalam mengenal Tuhan. Saya, Kak Sharon, gak sendirian adik-adik, tapi Kak Sharon ditemani sama kakak-kakak Joel Kids. Yuk kita sapa mereka. Halo Kak Yanti. Halo Kak Sharon. Hai Joel Kids. Halo Kak Davis. Halo Kak Sharon. Halo Kak Yanti. Halo adik semua. Nah, ngomong-ngomong soal Natal Kak Yanti, berapa waktu lalu Kak Sharon itu udah wawancara beberapa adik-adik Joel Kids. Oke. Tentang apa sih itu Natal? Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo. Hai. Christmas itu buat apa ya? Gak tahu. Kelahiran Tuhan Yesus. Hari ulang tahun. Natal itu adalah ulang tahunnya Tuhan Yesus. Menyembah. Berdoa. Biasanya Chinese ke gereja bersama keluarga. Dan Chinese di rumah berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Doa. Baca Alkitab sama ngasih berkat ke orang tua itu. Tanggal 1 Desember. Tanggal 29 atau nggak tahu. Tanggal 25 Desember. 25 Desember. Nah,
Kak Yanti, Kak Davis. Tadi kita udah lihat ya Kak videonya ya Kak. Iya, iya. Ternyata jawabannya berbagai macam banget. Ternyata ada yang jawab menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Masa iya Natal cuma menyembah Tuhan? Terus Enggak hari-hari ya. biasanya gimana? Nggak nyembah Tuhan nanti. Enggak ya Kak? Iya. Terus dapat kado, jalan-jalan sama keluarga. Banyak-banyak lah macamnya jawabannya mereka. Nah menurut Kak Yanti sama Kak Davis yang masih kecil nih. Apa sih Kak makna Natal sebenarnya? Kak Yanti dulu atau Kak Davis? Ambil dulu aja, Kak. Oh, Yanti jawab ya. Sebentar, tadi Kak Sasa atau Kak Sharon sih? Sebenarnya bisa dua-duanya Oh, sih bisa Kak. ya? Bisa Kak Sharon, bisa Kak Sasa. Oke, berarti bisa dipanggil dua-duanya. Oke, Kak Yanti mau ingat-ingat dulu waktu kecil itu kalau Natal tuh happy banget. Karena waktu itu Kak Yanti dapat hadiah yang besar. Karena Kak Yanti kan rajin tuh ikut sekolah minggu. Jadi kalau rajin sekolah minggu di hari Natal dibagi hadiahnya. Dan hadiahnya besar banget. Makanya Natal itu hari yang ditunggu. Karena saatnya dapat hadiah. Keren-keren. Kalau Kak Davis? Kalau buat aku agak berbeda ya. Waktu aku kecil, Christmas atau Natal itu juga berarti liburan sekolah, tanggal merah, dan juga jalan-jalan bersama teman-teman dan keluarga keluar kota maupun ke luar negeri. Wah, berarti dulu waktu Kak Yanti masih kecil dapat kadonya banyak banget. Iya. Sedangkan Kak Davis pasti waktu kecil jalannya udah berbagai macam negara ya Kak Davis ya. Nah, untuk yang sekarang nih Kak, menurut Kak Yanti apa sebenarnya arti Natal itu? Maknanya apa sih Kak Davis atau Kak Yanti dulu silakan. Sebelum Kak Yanti menjawab ya, tak Kak jawab Davis dulu. Oke. Natal buat aku sekarang jauh berbeda dengan dahulu. Dulu aku memikir bahwa Natal itu hanyalah tempat untuk mengambil hadiah atau mungkin liburan bersama keluarga dan teman-teman. Tapi berjalannya waktu dan semakin dewasa, semakin kenal dengan Tuhan, ternyata Natal juga memiliki arti yaitu kelahiran Tuhan kita dan juga penggenapan janji-janji Tuhan yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Wah, berarti kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Terus menurut Kak Yanti gimana? Karena sudah dijawab Kak Davis, boleh nggak jawabannya idem? Gak apa-apa Kak Idem Yanti. ya? Sama ya. Gak jawabannya apa-apa. ya. lah, Kak. Sama. Hari ini Kak itu juga tahu kalau Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus Kak. Bukan lagi sekedar dapat hadiah, bukan lagi jalan-jalan. Tapi kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita tentunya. Wah adik-adik ternyata kakak-kakak ini bilang bahwa Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Nah kita mau tanya-tanya lebih lanjut lagi ya. Yuk saksikan terus ya adik-adik. Nah adik-adik kita lanjut lagi ya. Oh ya tadi Kak Yanti sama Kak Davis ngomong tentang Tuhan Yesus lahir ke dunia ya. Sebenarnya kenapa sih Kak Tuhan Yesus itu lahir ke dunia? Bisa dijawab Kak Davis? Jadi kita sebelum membahas soal Tuhan Yesus lahir ke dunia, ayo kita sama-sama kembali ke masa lalu, kita membahas soal manusia pertama dan kedua yang Tuhan ciptakan yaitu Adam dan Hawa. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka untuk bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kemuliaan, hidup dengan segala yang makmur, sejahtera dan enak. Akhirnya itu membuat manusia dengan Tuhan selalu bergaul intim. Akhirnya karena mereka jatuh dalam dosa, satu saat hubungan antara Tuhan dengan manusia harus dipisahkan oleh dosa. Namun ada janji yang diberikan oleh Tuhan yang ada di Kejadian 3 ayat 15. Jadi yuk adik-adik kita buka Alkitab di kitab Kejadian 3 ayat 15. Ya sama-sama yang bawa Alkitabnya dibuka ya adik-adik. Biar kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Jadi Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dikatakan di sini bahwa keturunan dari Hawa atau keturunan dari wanita itu akan meremukkan kuasa dari si iblis atau ular tersebut. Hal ini terjadi 4.000 tahun setelah janji ini dibuat oleh Tuhan, yaitu saat Tuhan Yesus lahir dahulu, lalu dia beranjak dewasa dan akhirnya melakukan kehendak Bapa, hingga ujung hidupnya pun dia harus mati untuk menyelamatkan dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari setiap kuasa dosa, dari setiap belenggu dosa, dan juga membayar lunas setiap hutang yang kita buat karena kita berbuat dosa. Lalu akhirnya janji Tuhan pun yang tadi aku katakan di Kejadian 3 ayat 15 itu tergenapi pada Tuhan Yesus disalib. Wah keren banget. Berarti adik-adik awal mulanya tuh karena manusia jatuh dalam dosa ya kakak ya? Betul.
Sehingga Tuhan Yesus harus lahir dan menggenapi janji-janji Tuhan. Nah, apa sih Kak janji Tuhan itu Kak? Seperti tadi yang Kak Devi sudah cerita, ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau manusia berdosa itu tidak bisa masuk surga ya Kak? Oh nggak bisa. Karena firman berkata upah dosa itu adalah maut. Nah, Bapak tidak suka kalau kita itu upahnya maut. Karena Bapak tuh sangat sayang dengan kita. Tuhan Yesus, Allah tuh kepengen Kak Yanti, Kak Davis, dan semua adik-adik Joel Kids, semua umat manusia masuknya ke surga. Tidak lagi masuk ke neraka. Oleh karena itu Bapak memberikan sebuah janji bahwa harus ada satu penyelamat, harus ada satu penebus, betul ya? Betul, Kak. Dan janji itu digenapi lewat Tuhan Yesus ini yang lahir. Berarti Kak, waktu kita jadi dalam dosa, kita tuh nggak bisa masuk surga beneran ya Kak? Nggak bisa, Berarti harus seharusnya ada yang menebus. Oh gitu Kak. Wah keren-keren. Terus gimana Kak? Kita akan bahas sama-sama ya tentang janji Tuhan ya. Siapa yang percaya kalau kita punya Bapa yang luar biasa? Semua percaya ya, Kak Yanti tahu tuh semua pada angkat tangan, kita punya Bapa yang baik yang menepati janji-janjinya. Amin. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini tentang janji Tuhan. Bapa mempunyai janji akan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua, menjadi juru selamat buat kita semua. Tapi perjalanannya, tadi Kak Davis bilang sekitar 4.000 tahun. Iya. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Nah, sekarang Kak Yanti mau coba tanya Kak Sasa sama Kak Davis ya. Pernah enggak kira-kira dikasih janji sama papa mama sesuatu? Oh, Pernah Kak? Pernah. Kak. Coba Kak Davis bisa cerita, dikasih janji apa nih? Janjinya dulu waktu aku SMP itu dijanjiin sama papa saya, kalau misalnya saya bisa dapat nilai mat bagus akan dikasih laptop. Wih, senang sekali dapat laptop. Iya. Kak Sasa dapat kasih janji apa? Kak Sasa itu dijanjiin mama Kak Sasa tuh untuk dibeliin HP. Tapi kan nggak bisa ya, karena belum cukup umurnya. Oh, dikasih handphone. Oke. Coba kita lihat cerita Kak Davis tadi ya. Mau dikasih laptop kalau dapat nilai? Nilainya di atas 90. Itu mata pelajaran apa Kak? Matematika, Kak. Aduh, susah ya matematika Sulitnya harus di gimana atas tuh, Kak? 90. Iya betul. Terus pertanyaannya ya, akhirnya dikasih enggak Kak laptopnya? Akhirnya dikasih. Oh dikasih, berarti keren Kak Davis, pinter ya. Bisa dapat nilai matematikanya di atas 90. Keren banget Kak Davis. Kak Enti mau tanya lagi. Dari papahnya kasih janji kasih laptop, sampai Kak Davis dapat laptopnya, itu berapa jam Kak? Waduh, kalau jam enggak sampai. Udah ya, jam. Berapa hari? Berapa hari itu pun enggak sampai. Lah kok lama banget ya? bulan? Berapa bulan ya? Mungkin sekitar 8 sampai 10 bulan. Lama sekali adik-adik. Ternyata dari dikasih janji dapat laptop sampai akhirnya dapat laptop, Kak Davis harus menunggu selama sekitar hampir 1 tahun ya Kak? Iya. Wow. Kak ini mau tanya lagi ya. Ketika dikasih janji begitu, berarti ada hal yang harus Kak Davis lakukan. Oh pasti. Apa Kak? Aku harus belajar, terus habis itu harus potong main-main sama temen. Karena kan waktu-waktunya kan pasti kebuang kalau main-main. Ya betul. Aku harus belajar lebih giat, tidur lebih awal supaya tidak capek. Dan ya hal-hal yang sama sih Kak. Wah. Ada hal-hal ternyata ketika Kak Davis mau dapat itu janji, Kak Davis harus lakukan. Dia harus belajar, pokoknya harus dapat nilai matematika di atas 90 ya. Dan akhirnya dapat. Selama menanti janji itu, pernah enggak sih Kak di pikiran Kak Davis gini, apa iya ya papaku tuh beneran mau kasih laptop? Atau jangan-jangan ini papaku cuman bohongan? Pernah enggak Kak kira-kira? Pasti pernah lah Kak. Pernah ya? Pernah pasti. Terus bentar tanya lagi ya. Pernah enggak waktu nunggu itu Kak Davis jadi malas belajar? Males tuh pasti bisa. Kenapa? Karena ya janjinya lama banget Kak. Lama 10 banget bulan. ya. Enggak langsung nanti ya tak kasih laptop, langsung ini laptopnya gitu. Oh, Enggak ya? Enggak. Terus yang Kak Davis lakukan apa? Ya yang Kak Davis lakukan ini ya pastinya ya belajar terus. Tapi untuk supaya ngilangin rasa curiganya, ngilangin rasa malesnya itu ya ngingetin diri sendiri sih akan janji-janji yang diberikan oleh papa saya. Terus akhirnya dengan penantian selama hampir 8 bulan itu, 8-9 bulan, akhirnya Kak Davis dapat laptopnya. Akhirnya dapat. Papahnya tetap kasih laptopnya Kasih. ya. Adik-adik, hari ini kita belajar loh dari ceritanya Kak Davis. Ya Kak Siaran Ya, juga benar, ya. Kak Davis dapat janji untuk dapat laptop. Butuh waktu sekitar 8 bulan untuk Kak Davis ini dapat laptop. Iya. Banyak hal rintangannya. Males,
mulai tidak percaya dengan papahnya. Iya enggak ya, dikasih laptop beneran, jangan-jangan ini bohong-bohongan gitu ya. Cuman buat aku belajarnya rajin, nanti laptopnya enggak ada. Ada banyak hal rintangannya. Tapi suatu hari, di hari yang dinantikan itu tiba, akhirnya Kak Davis dapat laptopnya. Akhirnya dapat. Luar biasa ya, papahnya Kak Davis ini manusia adik-adik. Bagaimana dengan Bapa kita di surga? Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang setia. Kalau papanya Kak Davis mungkin masih bisa marah-marah gitu ya. Bapa kita di surga, dia sabarnya luar biasa. Kita manusia, mungkin kita enggak sabaran. Bener Kak, Bener ya, dengan janji Tuhan, mana ini janji Tuhan, laptopnya kok enggak datang-datang. Tapi kita punya Bapa yang baik. Bapa yang menggenapi janjinya. Nah, sama nih. Dengan Bapa memberikan janji, memberikan Tuhan Yesus buat kita. Beberapa ayat di Alkitab dikatakan, supaya genaplah yang dikatakan. Supaya genaplah yang dikatakan. Bapa itu punya settingan tersendiri. Bagaimana caranya Yesus harus lahir ke dunia. Nah, selama sebulan ini kita sudah belajar sama-sama ya. Yesus itu harus lahir di kota Bethlehem. Oh, pintar, Bethlehem. Berarti semua ikut ibadah online-nya Joel Kids kalau Ikut bisa dong, Kak, jawab. Ya, ikut. Tuhan Yesus harus lahir dari perempuan yang bernama Maria. Wah, pintar semua. Kak Eti berharap adik-adik di rumah juga bisa jawab ya. Harus lahir dari Maria. Dan kita beberapa minggu yang lalu sudah belajar semua itu digenapi. Benar loh, Tuhan Yesus sampai bisa lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus bisa lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Itu kalau enggak Bapa di surga, itu enggak akan terjadi. Bener. Kayak ada gimana pun caranya harus terjadi ya Kak. Betul. Walaupun ada yang namanya Bapak Herodes ya Kak kalau nggak salah. Oh iya, ada Raja Herodes tuh waktu itu. Kalau adik-adik ingat ceritanya, Raja Herodes itu ketika didatangi siapa ya? Orang Majus. Orang Majus, Kak. Bukan gembala ya? Bukan ya? Bukan orang Majus. Gembala atau orang Majus? Orang Majus, ya. Orang Majus. Orang Majus itu datang nih, tanya, di mana bayi raja itu dilahirkan? Raja Herodesnya kesel dong. Orang Raja Herodesnya enggak punya anak ya kan? Pasti. Wah, di mana ini raja yang baru lahir? Dia ngomong, sudah sana cari ya. Kita bisa baca di Matius 2 ya adik-adik ya. Baca di rumah. Raja Herodes ngomong gini, coba kamu cari di mana bayi raja itu. Setelah kamu ketemu, lapor ke aku. Nanti aku juga akan datang menyembahnya. Padahal itu bohong. Karena Raja Herodes itu kesel sebenarnya. Tidak boleh ada raja baru yang dilahirkan. Benar. Harus aku nih rajanya. Sampai suatu kali, malaikat itu mendatangi orang Majus ini dalam mimpi. Ngomong, Pak, kamu jangan lagi ke Herodes ya, langsung aja pulang lewat jalan yang lain. Nah, Raja Herodesnya ngapain? Kesel dia. Kenapa aku dibohongi? Gitu. Sampai akhirnya Raja Herodes memutuskan bunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Tapi Bapak kita punya cara yang luar biasa. Dia ngomong juga lewat malaikat ngomong ke Yusuf, ke bapaknya Tuhan Yesus, kamu harus pergi ke Mesir. Karena anak-anak akan dibunuh. Dan hari itu Tuhan Yesus selamat. Dia tidak ikut dibunuh dengan perintahnya Raja Herodes. Kak ini mau kasih satu poin di sini. Tuhan itu, dia pasti menepati janjinya adik-adik. Apapun itu. Yuk kita baca sama-sama di Yehezkiel. Kita baca dengan cepat ya. Yehezkiel 12 ayat 25. Sudah dapat semua ya? Sudah. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi pada masa hidupmu. Aku akan mengucapkan suatu firman, perhatikan baik-baik ya, dan aku akan menggenapinya. Amin. Amin. Dia Tuhan, dia menggenapi semua perkataannya. Dia menggenapi semua janji-janjinya yang ditulis di Alkitab. Amen. Ya, kita akan baca lagi di 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Ayatnya ini keren sekali. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Baca sama-sama ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini kita belajar dari 2 ayat ini. Dia Tuhan yang menggenapi semua janjinya. Hari-hari ini siapa yang tahu janji Tuhan dalam hidup kita?
Kak Yanti berharap Kak Davis, Kak Sharon tahu janji Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira caranya gimana? Kita bisa tahu janji Tuhan apa buat kita. Gimana Kak? Gimana Kak coba? Ini loh. Oh, baca Ini semua janji Alkitab Tuhan. adik-adik. Di sini tidak tertulis masa depan Kak David suram, tidak ada. Nggak ada. Ditulis apa? Masa depanmu cerah. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di sini ditulis, aku akan berikan kepadamu kelimpahan. Wow. Di sini tidak ditulis, Kak Sharon akan sakit. Enggak. Tapi Kak Sharon ditulis, kamu akan diberkati. Kamu akan menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti janji Tuhan dalam hidup kita? Baca Alkitab. Yuk, kita hari ini menuju sekian hari menjelang akhir tahun. Benar. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2022. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2021. Hari ini Kak Yanti mau katakan dengan kalian, ayo pegang janji Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Semua janjinya di Alkitab Tuhan ngomong, aku akan menggenapinya. Kalau papanya Kak Davis yang masih manusia, dia tidak lupa menggenapi janjinya. Apalagi Bapa kita di surga. Dia tidak akan pernah lupa dengan janjinya buat setiap kita. Amin. Kalau hari ini kalian mulai ragu-ragu dengan Tuhan, mulai malas baca Alkitab, mulai malas berdoa, mulai malas ibadah online. Buat apakah aku ibadah? Tuhan tidak pernah lagi, Tuhan belum menggenapi janjinya buat hidup saya. Hari ini Kak Yanti katakan, seperti Kak Davis tadi, ayo semangat balik belajar lagi, balik baca Alkitab lagi, balik ikut ibadah lagi, menyembah Tuhan lagi. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Amin. Pegang janji Tuhan. Tahun 2022 ke depan, yuk jalan bersama dengan Tuhan. Pegang janjinya. Apapun itu, sekecil apapun janjinya dalam hidup kalian, pegang. Dan itu akan jadi kekuatan dan hidup kalian akan dipulihkan. Amin. Amin. Ya, gitu ya Kak. Nah adik-adik, benar kata apa Kak Yanti? Semua kalau kalian cari apa sih janji Tuhan dalam hidup kita? Di sini loh adik-adik, di Alkitab adik-adik. Jadi kalau kalian lagi males yang baca Alkitab, yuk sama-sama baca Alkitab lagi. Cari Tuhan lagi, karena pasti janji Tuhan akan digenapi. Amin. Amin. Luar biasa. Hari ini sebelum kita selesai ya, yuk kita mau berdoa sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau berkata bahwa Tuhan, aku percaya kepada janjimu. Masa depanku ini loh ada di tangan Tuhan. Amin. Buat adik-adik yang di rumah mulai khawatir, besok aku SMP di mana ya? Besok kalau aku sudah gede aku kerja apa ya? Hari ini Kak Yanti berkata bahwa janji Tuhan atas hidup kalian itu ya dan amin. Dan Dia Tuhan yang akan menggenapi semua janjinya dalam hidup kalian. Yuk semua tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Oke adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama akan berdoa. Kita sama-sama akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan, Dia yang mendengar setiap doaku. Tuhan yang menjamin masa depan kita. Hari-hari ini, buat kalian yang sudah mulai ragu dengan janji Tuhan, yuk percaya bahwa janjinya ya dan amin. Ingat ayat yang tadi berkata, Dia Tuhan akan menggenapi janjinya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Engkau, Tuhan yang mendengar setiap doaku, setiap doaku. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Kata-kata ref ini nanti akan kita ganti. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Buat kalian yang mulai tidak percaya, sekali lagi Kak Yanti katakan, percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Nyanyikan lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh, karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa.
kasih ya Tuhan atas semua yang telah dibicarakan oleh Kak Yanti, oleh saya dan juga oleh Kak Sharon ya Tuhan. Kiranya tahun depan ya Tuhan menjadi tahun yang dahsyat ya Tuhan. Amen. Kami dapat mengingat semua janji-Mu ya Tuhan. Amen. Kiranya kami tidak meragukan lagi Tuhan janji-janji-Mu, karena dikatakan di firman-Mu tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut-Mu yang akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Semua harus tergenapi. Amen. Dan kami akan selalu percaya pada janji-Mu ya Tuhan. Meskipun sulit, meskipun itu berat, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Amen. Terima kasih di dalam nama-Mu ya Yesus. Terima kami kasih berdoa. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah akan lupa menepati semua janji-janji-Mu. Sekarang kami berdoa buat setiap anak-anak Joel Kids Tuhan. Biar kami tetap pegang perjanjian dengan Engkau. Tahun 2022 Tuhan kami akan masuki dengan kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami akan terus setia. Kami akan terus ikut Engkau Tuhan. Karena kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu. Masa depan kami Tuhan indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Sekarang buat adik-adik semua katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya janji Tuhan jadi dalam hidup kami. Kami pegang perjanjian-Mu dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya hari ini hari yang ajaib, hari yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Wah, gak kerasa udah berakhir aja ya Kak. Iya. Makasih Kak Yanti, makasih Kak Davis udah di Joel Kids Podcast Ministry. Semakin dekat, semakin dalam mengenal Tuhan. Ayo Kak Yanti, ayo Kak Davis bareng-bareng yuk. Semakin dekat, semakin dalam mengenal Tuhan. Ya, makasih adik-adik udah nyaksiin, udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita. Sambutlah Sang Raja yang datang. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita. Sambutlah Tuhan Yesus. Halo adik-adik JL Kids, selamat Natal. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Galatia 3 ayat 22b. Oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Oke, ayo kita baca lagi. Galatia 3 ayat 22b. Oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Halo Kak Sharon. Selamat Natal juga Kak Sharon. Nah Kak Sharon, tahu nggak Kak Sharon, kalau hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya atas setiap hidup kita dan juga ada yang di rumah. Nah, tapi Kak Sharon, kita harus tahu juga saat kita menikmati janji-janji Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat ajaib, kita harus tetap mau berdiri menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang mau berdoa bagi bangsa Indonesia, Kak Sharon. Benar sekali, Pramat. Dan aku percaya juga bahwa janji Tuhan untuk memulihkan Indonesia akan segera terjadi dan pasti digenapi. Oke, Kak Sharon. Nah, ada yang di rumah, yuk sama-sama hari ini kita deklarasikan dan kita perkatakan doa-doa kita untuk bangsa Indonesia. Mari kita percaya di hari Natal ini Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita dan biarkan doa-doa kita terjadi dan tergenapi. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita, biarkan hari ini kita benar-benar datang di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri, biarkan anugerah Tuhan yang melayakkan untuk setiap hidup kita untuk datang di hadapannya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa
berdoa mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarkan hari ini sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mintakan Tuhan, biarkan anugerah-Mu itu yang turun dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Kami hari ini Tuhan mintakan belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan belas kasihan-Mu itu yang turun atas bangsa Indonesia. Kami mintakan Tuhan, biarkan perkenanan-Mu itu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami minta pertobatan atas setiap hidup kami ini Tuhan. Kami mintakan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Biarkan Kau yang pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Kau yang pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan Engkau yang melawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kedatangan-Mu yang ke dunia ini Tuhan. Engkau rela disalibkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap dosa-dosa kami sudah ditebus Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan hari ini Tuhan pengampunan-Mu turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan pulihkan kembali Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa. Yuk Kak Sharon, sama-sama kita deklarasikan untuk Indonesia. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk bangsa kami Indonesia, kepadamu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ampunilah Indonesia. Amin Tuhan. Dan pulihkan kembali Indonesia. Dan pulihkan, dan pulihkan kembali
lagi dan pulihkan Tuhan. Dan pulihkan kembali Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa-doa kami, setiap deklarasi yang kami naikkan, semuanya terjadi dan termeterai atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik JL Kids yang luar biasa. Senang sekali ya, hari ini di minggu terakhir bulan Desember di tahun 2021. Kita sudah tetap bisa melakukan ibadah secara online ya. Siapa yang hari ini diberkati? Semua kita pasti diberkati. Siapa yang hari ini bersuka cita? Kita semua bersuka cita. Amin. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa janji Tuhan pasti digenapi buat semua kita. Amin. Apapun janji Tuhan dalam hidup kalian, pasti digenapi ya. Walaupun harus menunggu dalam waktu yang mungkin agak lama, tapi percaya Tuhan, Dia tidak pernah lupa dengan janjinya buat setiap kita. Oke, sebelum kita selesai, hari ini kita juga akan berdoa buat teman-teman JL Kids yang berulang tahun di bulan Desember. Kak Yanti mau ucapkan selamat ulang tahun buat semua teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember. Siapa aja ya mereka? Ini dia. Yuk, kita akan berdoa ya buat mereka ya. Kita sekali lagi berdoa, kedangkan tangan buat mereka. Kita percaya Tuhan juga menggenapi janjinya buat teman-teman kita. Ayo kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu atas teman-teman kami yang bertambah usia di bulan Desember ini. Kami percaya Tuhan Kau akan melimpahkan hikmat, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu turun atas hidup mereka. Dan kami percaya masa depan mereka Engkau jamin. Masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Kau berkati hidup mereka Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati apapun yang teman-teman kami ini kerjakan. Dan kami percaya di tahun depan Engkau yang menyertai setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami percaya berkat Tuhan yang terbaik tercurah atas teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua percaya dan kami berdoa buat mereka. Semua katakan, amin. Oke, sebelum kita selesai, kami akan berikan beberapa pengumuman ya buat kalian semua. Yang pertama, jangan lupa yang sudah ikut ibadah online hari ini, kalian absen. Linknya ada di bawah ini ya. Yang kedua, ibadah MK lewat Zoom kita akan mulai lagi nanti di tanggal 8 Januari 2022 ya. Ingat buat adik-adik yang kelas besar, kita ada Zoom hari Sabtu jam 3 sore. Buat adik-adik kelas balita, jam berapa? Jam 4 sore. Ayo bergabung. Adik-adik yang balita, ingetin mama papanya ya. Ayo mah, aku mau ikut MK. Aku mau ikut ibadah MK. Ajak juga teman-teman kalian yang lain. Ajak yang banyak. Karena di situ kita akan dengar firman sekali lagi. Kita akan memuji Tuhan. Kita juga akan bermain. Ingat loh ya, ada hadiah buat kalian. Kemudian yang ketiga, siapa yang belum subscribe YouTube-nya JL Kids Ministry? Nah, ayo buruan subscribe ya. Ada lagu-lagu baru loh yang barusan diupload. Ada drama juga. Ada firman-firman yang beberapa bulan yang lalu kalian bisa dengarkan lagi. Isi hidup kalian dengan firman. Tadi dikatakan apa? Di dalam firman itu ada janjinya Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita ketemu lagi nanti di bulan Januari. Sekali lagi Kak Yanti ucapkan selamat Natal buat kalian semua. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa. Kita akhiri ibadah online JL Kids hari ini. Kita akan berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih di minggu terakhir tahun ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh menyembah Tuhan. Kami masih boleh belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Dan kami percaya kami tidak takut menjalani tahun depan. Karena kami tahu kami jalan dengan perjanjian dengan Engkau. Karena janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hidup kami akan semakin naik dan tidak akan pernah turun. Kami katakan kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Berkati mama papa kami, berkati pekerjaan mereka. Berkati sekolah kami Tuhan. Kami percaya kami jadi anak-anak
yang hebat, kami jadi anak-anak yang teladan, dan kami jadi berkat buat siapapun di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Engkau Tuhan baik buat kami, penyertaan-Mu setia sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kami terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kami terima berkat kasih Allah Bapa. Kami terima Tuhan penyertaan dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.